Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Perbincangan kami sudah sampai pada paket kebijakan ekonomi. Pak Arief Budimanta, kira-kira sektor-sektor apa lagi yang akan disentuh oleh paket kebijakan ekonomi ini? Yang pertama tentu saja paket kebijakan ekonomi ini akan berlangsung terus selama dibutuhkan ya. Tidak ada target berapa jumlah paket kebijakan yang akan diluncurkan? Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu ya berlangsung terus-menerus ya, sesuai dengan keinginan yang berkembang dalam dunia usaha ataupun masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas maupun daya saing ekonomi kita ya di tengah kompetisi global yang ketat pada saat ini. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu adalah merupakan bagian daripada apa yang kita sebut dengan structural reform, ya. Karena memang inilah yang dibutuhkan dalam kerangka untuk misalnya tadi Bang Faisal mengatakan untuk memberikan appetite agar investasi baik yang di dalam negeri ataupun yang datang dari luar negeri, dan kita harapkan tuh investasi yang bentuknya langsung yang masuk ke dalam sektor real dapat bekerja dengan baik gitu. Karena memang kita ke depan ini tidak bisa mengharapkan lagi minimal dalam jangka waktu menengah ekspor itu berbasis kepada komoditi, harus berbasis kepada industri manufacturing, karena memang pada satu sisi harga komoditinya juga turun ya, kemudian pada sisi lain walaupun ada berkah misalnya nilai tukar yang melemah, tetapi pada sisi lain kita tidak mendapatkan manfaat yang begitu banyak dari ekspor komoditi itu gitu. Nah, ini yang memang menjadi concern daripada pemerintah, dan paket kebijakan ekonomi itu sejak pertama misalnya sudah memberikan koridor untuk insentif misalnya dalam bentuk fiskal, pajak ya, agar kemudian aktivitas investasi dapat masuk, karena memang kita memang selain memang konsumsi ya, dari konsumsi rumah tangga, salah satu daya dorong pertumbuhan ekonomi ke depan itu datang dari investasi. Kita harapkan investasi bukan hanya datang dari pemupukan modal tetap bruto yang dibuat oleh pemerintah, tetapi juga datang dari swasta. Paket kebijakan ekonomi 9 sudah dibicarakan belum? Terus menerus ya dibicarakan. Maka kemudian kan selalu ada tripartit meeting ya, dari waktu ke waktu yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, dalam ini melibatkan pengusaha, kemudian masyarakat maupun dengan birokrasi ataupun dengan pemerintah. Maksudnya dalam hal ini pasti bahwa ke depan itu insentif itu tetap akan terus dimunculkan ya dalam bentuk fiskal. Kemudian yang kedua juga pendalaman sektor keuangan, ini yang paling penting ya, pendalaman sektor keuangan ini, karena memang kita memiliki keterbatasan dalam pembiayaan, terutama untuk proyek-proyek yang memiliki skala besar. Jadi misalnya yang paling sederhana ya, paling sederhana misalnya ke depan itu kredit usaha rakyat ini misalnya yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian pada sektor mikro dan menengah maupun koperasi yang bunganya disubsidi oleh pemerintah sehingga menjadi 9%, itu bukan hanya kemudian disalurkan oleh perbankan, tetapi juga bisa disalurkan melalui lembaga pembiayaan. Ini misalnya yang sedang terus dibicarakan. Ini misalnya sebagai salah satu contoh. Oke, baik. Pak Faisal Basri sendiri bagaimana menilai efektivitas dari paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan 1-8? Itu kan sebetulnya keharusan ya. Jadi kalau bisa diibaratkan itu seperti tubuh kita ini makin tambun, banyak lemaknya sehingga geraknya melambat. Nah, caranya membakar lemak itulah. Nah, dalam perspektif saya, paket-paket ini bagian dari upaya untuk membakar lemak. Jadi semakin banyak semakin bagus? Bakar lemaknya harus terus kan, seperti kita olahraga setiap hari kan. Kalau kita makan kolesterol, makan apa gitu kan, kita harus rajin olahraga. Tapi itu kan tidak cukup, harus ada vitamin yang masuk. Nah, vitaminnya ini belum. Jadi maksudnya vitamin itu apa, Pak? Energi, itu kan membakar lemak sudah selesai. Tapi kan harus ada asupan yang masuk ke dalam tubuh kita juga harus lebih berkualitas. Nah, ini belum. Yang maksud saya itu adalah structural adjustment.
program gitu, sesuatu yang sifatnya mendasar. Jadi misalnya kalau kita kembali ke RPJM ya, saya lihat greget pemerintahan baru ini terhadap industrialisasi itu nggak ada. Jadi target RPJM untuk industri itu rendah sekali. Jadi peranannya hanya naik dari 20% ke 21%. Padahal kita pernah mencapai 29 dan harus kita mencapai ke arah 35%, 21%. Kayaknya nggak ada greget deh gitu. Nah, structural adjustment seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah mencoba untuk yang sudah dilakukan tapi tidak bisa cepat adalah logistik. Ya, logistik cost harus diturunkan, itu sudah dilakukan dan kita respect sekali. Sekarang kita bisa beli sapi dari NTT dan NTB dengan ongkos angkut yang murah gitu ya. Itu perwujudan dari itu semua. Nah, namun ini kan harus dipercepat karena negara lain itu maju dengan kecepatan yang lebih tinggi gitu. Nah, oleh karena itulah yang penting fokusnya kemana. Karena kalau pakai dana APBN saja tidak bisa nih untuk mewujudkan tol laut itu, dananya relatif terbatas. Yang terakhir menurut saya yang penting juga adalah bagaimana kita mampu untuk mengadres persoalan-persoalan ekonomi untuk menyelesaikan isu ketimpangan dan kemiskinan. Ingat tahun ini, masa pertama kali ya bukan akibat pemerintahan ini saja, tapi untuk baru tahun pertama Pak Jokowi memerintah, jumlah orang miskin naik. Kemudian ketimpangan semakin parah gitu kan. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus diadres dengan kebijakan. Saya juga tidak tahu ya, tapi harus dicarikan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang tidak business as usual, tapi langsung address itu. Dan yang terakhir adalah kegambangan saya, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia ya yang tingkat keterbukaan ekonominya itu turun. Maksudnya gimana, Pak? Degree of openness yang diukur dari ekspor plus import terhadap GDP. Semua negara di dunia kecuali Singapura. Singapura tapi kan 385% ekspor import terhadap GDP-nya dia pengecualian. Tapi seluruh negara, enggak negara komunis, enggak negara sosialis, enggak negara tertutup sekalipun dan terbuka, sama-sama naik gitu. Jadi engagement-nya di dalam perdagangan dunia itu meningkat. Regardless ideologi dan segala macam. Nah, ini kan sebetulnya refleksi dari kemampuan daya saing kita yang lemah dan industrialisasi yang loyo. Dan oleh karena itu satu-satunya jalan adalah harus menggenjot itu. Oke, daya saing lemah, industrialisasi loyo, sementara kita baru saja melewati gerbang MEA nih Pak Arief Budimanta. Kira-kira gimana? Kalau MEA ini kan sebenarnya udah secara informally gitu ya, udah berjalan ya dari waktu ke waktu, terutama kalau kita bicara masalah free trade. Maka kemudian atas dasar itu memang mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus meningkatkan daya saing kita ya. Daya saing itu bukan misalnya dari sisi produk, bukan hanya harga, tetapi juga kualitas. Itu misalnya dari sisi sektor real, kemudian dari sisi sektor sumber daya manusia juga menjadi penting. Cuman yang lebih penting lagi misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, sedikit saya mau respon gitu ya tentang Gini ratio dan kemiskinan yang semakin tinggi. Ini kan adalah sebuah problematika yang memang sudah berjalan ya dari masa-masa yang sebelumnya. Tapi kita berusaha keras untuk mempersempit jarak ketimpangan itu, terutama misalnya Gini ratio dan menurunkan kemiskinan itu misalnya dalam kebijakan pembangunan di 2016 ini melalui fiscal policy misalnya udah sangat jelas bahwa anggaran untuk ke wilayah di luar Jawa itu untuk pembangunan infrastruktur itu lebih besar dibandingkan dengan
Jawa. Ini kan untuk mengurangi imbalancing dalam jangka waktu yang panjang karena kita nggak bisa cepat nurunin Gini ratio itu. Kemudian yang kedua, kita juga memberikan insentif kepada masyarakat yang memang miskin ya, ada 16 juta rumah tangga nanti yang akan terlibat dalam program keluarga sejahtera yang akan diberikan bantuan semacam kondisional cash transfer setiap bulannya selama 12 bulan ya. Ini misalnya cara-cara yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, tentu saja ya kita harapkan kalau kita melihat belajar dari negara-negara OECD itu kan untuk mempersempit jarak ketimpangan itu kan salah satu caranya melalui pajak ya. Nah, kita harapkan memang kepatuhan daripada warga ataupun pengusaha terhadap pajak juga kita harapkan memang akan lebih besar sehingga kemudian kita tidak bicara hanya tarif saja gitu, tapi kita juga bicara volume yang lebih besar gitu. Oke, tadi sudah disebutkan bahwa salah satu kunci untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan adalah harmonisasi dan juga sinergi. Apa saja yang harus bersinergi? Kita akan lanjutkan perbincangannya setelah jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami.